Selamat siang, Shalom. Nama saya JD Anastasia Enji Maleru dengan NIM 21012006 dari kelas 4 AKBG. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Manajemen dan Organisasi Usaha Kecil. Berikut adalah beberapa ciri-ciri manajemen dan organisasi usaha kecil. 1. Struktur organisasi sederhana. Usaha kecil umumnya memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan besar. Biasanya terdiri dari beberapa departemen atau fungsi dengan jumlah karyawan yang terbatas. Kedua, pengambilan keputusan yang cepat. Karena struktur organisasi yang sederhana, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat tanpa melalui banyak tahapan atau prosedur. Ketiga, fleksibilitas. Usaha kecil dapat lebih fleksibel dalam merespon perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan karena kurangnya birokrasi dan hierarki organisasi. Keempat, ketergantungan pada pemilik. Pemilik atau pengusaha seringkali berperan sebagai manajer utama dan bertanggung jawab atas semua aspek bisnis. Kelima, sumber daya terbatas. Usaha kecil seringkali memiliki sumber daya terbatas, termasuk dana, tenaga kerja, dan infrastruktur. Oleh karena itu, manajemen harus berhati-hati dalam pengelolaan sumber daya dan memprioritaskan penggunaannya dengan baik. Keenam, budaya kerja yang keluarga. Usaha kecil cenderung memiliki budaya kerja yang lebih akrab dan erat seperti keluarga. Karyawan mungkin merasa lebih terlibat dalam operasi bisnis dan merasa memiliki ikatan yang lebih kuat dengan rekan kerja dan pemilik bisnis. Ketujuh, komunikasi yang langsung. Karena ukuran organisasi yang kecil, komunikasi antara manajemen dan karyawan seringkali lebih langsung dan personal. Ini dapat memungkinkan karyawan untuk memberikan umpan balik dan saran lebih mudah. Kesimpulannya, perencanaan yang baik sangat penting. Perencanaan bisnis yang matang, termasuk perencanaan strategis, pemasaran, keuangan, dan operasional adalah kunci keberhasilan dalam mengelola usaha kecil. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.
Manajemen usaha kecil. Manajemen usaha kecil adalah suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya usaha kecil, guna mencapai sarana organisasi usaha kecil efektif dan efisien. Apa itu usaha kecil? Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, memiliki omset tahunan sebanyak 1 miliar rupiah, milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau UM, atau usaha besar atau UB, bentuk usaha perorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Struktur organisasi UMKM. Struktur organisasi UMKM adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang menjelaskan posisi dan fungsi masing-masing komponen dalam satu wadah usaha UMKM. Perkenalkan, nama saya Excel Galileo Pusung dengan NIM 21012002. Saya dari 4A. Saya dari kelas 4A Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini saya akan membahas makalah entrepreneurship dengan topik manajemen dan organisasi usaha kecil. Kita masuk pada pembahasan. Manajemen dan organisasi adalah dua hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis, terutama bisnis kecil. Bisnis kecil membutuhkan manajemen dan organisasi yang baik agar dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami tentang manajemen dan organisasi dalam bisnis kecil. Definisi manajemen. Manajemen adalah proses pengaturan, pengawasan, dan pengarah sumber daya manusia, material, dan uang untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi ini harus dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi organisasi. Organisasi adalah struktur atau kerangka kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bisnis. Struktur organisasi mencakup bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikendalikan dalam suatu perusahaan. Jenis-jenis struktur organisasi. Ada beberapa jenis struktur organisasi yang umum digunakan dalam bisnis kecil, seperti struktur organisasi fungsional, struktur organisasi matriks, dan struktur organisasi berdasarkan produk atau layanan. Berikut pentingnya perencanaan. Perencanaan yang baik sangat penting untuk bisnis kecil karena dapat membantu menghindari risiko dan memaksimalkan peluang. Perencanaan juga membantu bisnis kecil untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang dan memudahkan pengambilan keputusan. Berikut perorganisasian yang efektif. Perorganisasian yang efektif akan membantu bisnis kecil dalam membagi pekerjaan secara efisien dan membantu tim yang efektif. Hal ini akan membantu mengurangi biaya dan mempercepat waktu produksi. Berikut pentingnya komunikasi. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam bisnis kecil. Komunikasi yang baik akan membantu bisnis kecil dalam mengurangi kesalahan dan meningkatkan kinerja. Berikut pengawasan yang efektif. Pengawasan yang efektif dapat membantu bisnis kecil untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pengawasan yang efektif juga membantu bisnis kecil dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dalam rangka mencapai kesuksesan, bisnis kecil harus mengimplementasikan
manajemen dan organisasi yang baik. Dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar manajemen dan organisasi, bisnis kecil dapat memaksimalkan peluang, mengurangi risiko, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Julio Jeremia Fernando Simin, NIM 210122008, kelas 4 AKBG. Saat ini saya akan menjelaskan makalah saya mengenai manajemen dan organisasi usaha kecil. Manajemen usaha kecil adalah suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengolah sumber daya usaha kecil guna mencapai sasaran organisasi usaha secara efektif dan efisien. Ruang lingkup dalam bimbingan teknis manajemen usaha kecil meliputi konsepsi dan batasan usaha kecil, statistik usaha kecil, karakteristik dan dinamika permasalahan usaha kecil, konsepsi manajemen usaha kecil, fungsi manajemen usaha kecil, manajemen operasional perusahaan. Ciri-ciri usaha kecil adalah manajemen tergantung pada pribadi seseorang, daerah operasionalnya bersifat lokal, permodalannya sangat tergantung pada sumber dana dalam bisnis itu sendiri. Ciri-ciri usaha kecil lainnya, yang pertama mempunyai skala usaha yang kecil, baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasarnya. Yang kedua, banyak berlokasi di wilayah pedesaan dan kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota besar. Yang ketiga, status milik pribadi atau perorangan. Keempat, sumber tenaga berasal dari lingkungan sosial budaya yang direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga. Yang kelima, pola bekerja seringkali part-time atau sebagai usaha sampingan ekonomi lainnya. 3 hal penting konsep manajemen. Yang pertama, proses, yaitu proses berjalannya fungsi-fungsi pokok manajemen, yaitu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian secara terus-menerus sejalan dengan dinamika perusahaan. Yang kedua, wadah yang menyangkut kelembagaan atau organisasi tempat orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Dan yang ketiga, manusia yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan organisasi atau lembaga yang dibentuknya. Inilah salah satu pembahasan tentang manajemen usaha kecil. Terima kasih. Selamat sore, saya Lewis Tiwau dari kelas 4A akan menjelaskan tentang manajemen dan organisasi usaha kecil. Manajemen dan organisasi pada usaha kecil mengacu pada cara pengelolaan dan pengaturan sumber daya. Manajemen pada usaha kecil meliputi perencanaan strategis, manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran. Sementara itu, organisasi pada usaha kecil berkaitan dengan struktur organisasi, pengelolaan karyawan, dan komunikasi dalam sebuah usaha kecil. Dalam usaha kecil, manajemen dan organisasi sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan usaha tersebut. Karena sumber daya pada usaha kecil terbatas, maka pengelolaan dan pengaturan yang efektif dan efisien akan membantu dalam memaksimalkan potensi dan meraih tujuan bisnis yang diinginkan. Sekian dan terima kasih. Nama saya Shalomita Gabriel Peluan dengan NIM 210120113 dari kelas 4A KBG. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen dan organisasi usaha kecil. Manajemen dan organisasi usaha kecil sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup dan pertumbuhan bisnis tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen dan organisasi usaha kecil antara lain: 1. Menetapkan visi dan misi yang jelas. Visi dan misi yang jelas akan membantu pemilik usaha dan karyawan dalam mengarahkan usaha kecil tersebut ke arah yang diinginkan. Yang kedua, menentukan tujuan bisnis. Tujuan bisnis yang spesifik dan terukur akan membantu dalam menentukan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, menetapkan struktur organisasi yang efektif. Struktur organisasi yang efektif akan membantu dalam membagi tugas dan tanggung jawab dengan jelas serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas karyawan.
Yang keempat, mengelola sumber daya manusia dengan baik. SDM yang berkualitas dan memperkuat kinerja usaha kecil tersebut. Oleh karena itu, pemilik usaha harus mampu memilih dan mengelola karyawan dengan baik. Yang kelima, mengelola keuangan dengan baik. Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu usaha kecil tetap berjalan dan tumbuh. Pemilik usaha harus dapat mengelola anggaran, membuat laporan keuangan, dan mengoptimalkan sumber daya finansial yang ada. Yang keenam, mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan. Pelanggan adalah kunci keberhasilan usaha kecil. Oleh karena itu, pemilik usaha harus mampu membangun hubungan yang baik dengan pelanggan agar tetap setia dan terus melakukan transaksi. Yang ketujuh, terus melakukan inovasi dan peningkatan. Usaha kecil harus terus melakukan inovasi dan peningkatan agar dapat bersaing dengan usaha-usaha yang lain. Pemilik usaha harus senantiasa mencari peluang baru dan mengembangkan produk atau layanan yang lebih baik. Dalam keseluruhan, manajemen dan organisasi usaha kecil yang efektif akan membantu pemilik usaha dalam menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan mengoptimalkan potensi pertumbuhan usaha tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadila Rasati, NIM 210120111. Saya dari kelas 4 AKBG. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen dan organisasi usaha kecil. Apa itu manajemen dan organisasi usaha kecil? Apa itu manajemen organisasi usaha kecil dalam teknik sipil? Manajemen organisasi usaha kecil dalam teknik sipil adalah suatu proses pengelolaan yang berfokus pada koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan material, dan proyek dalam usaha kecil di bidang teknik sipil. Manajemen organisasi bertujuan untuk memastikan keberhasilan dan pertumbuhan usaha kecil tersebut dalam jangka panjang. Pengelolaan sumber daya manusia mencakup rekrutmen pelatih, pengembangan dan motivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Hal ini meliputi manajemen kinerja, pengembangan keterampilan, peningkatan produktivitas, pengembangan karir, dan manajemen konflik. Beberapa aspek penting dalam manajemen organisasi dalam usaha kecil teknik sipil. Pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah aspek penting dalam manajemen organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia meliputi rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan pemeliharaan karyawan yang kompeten. Dalam usaha kecil teknik sipil, pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang cukup dan terampil untuk menyelesaikan proyek-proyek teknik sipil. Pengelolaan keuangan. Manajemen keuangan adalah aspek penting dalam manajemen organisasi dalam usaha kecil teknik sipil. Pengelolaan keuangan mencakup perencanaan anggaran, pengelolaan kas, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan dalam usaha kecil teknik sipil. Manajemen keuangan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk menyelesaikan proyek-proyek teknik sipil yang berbeda. Pengelolaan material. Manajemen material adalah aspek penting dalam manajemen organisasi dalam usaha kecil teknik sipil. Pengelolaan material mencakup pengadaan, penyimpanan, dan penggunaan material yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek teknik sipil. Contoh manajemen organisasi usaha kecil dalam teknik sipil. Berikut ini adalah beberapa contoh manajemen organisasi dalam usaha kecil teknik sipil. Pertama, pengelolaan sumber daya manusia. Rekrutmen karyawan yang berkualitas dengan memanfaatkan media sosial, situs web, perusahaan, dan jaringan profesional. Pelatihan dan pengembangan karyawan dan keterampilan teknis dari manajemen, serta memberikan kesempatan untuk belajar secara kontinu. Membangun budaya kerja yang inklusif dan berorientasi pada hasil, serta memberikan penghargaan dan pengakuan yang pantas untuk karyawan yang berprestasi. 2. Pengelolaan keuangan. Menetapkan anggaran proyek yang realistis dan menghitung biaya dengan cermat sebelum memulai proyek. Menggunakan sistem akuntansi yang baik dan teratur untuk membantu pengeluaran, memperkirakan cash flow, dan memantau menghindari pengeluaran yang tidak terduga. Memanfaatkan pinjaman modal atau pendanaan keuangan untuk memperoleh sumber daya keuangan yang diperlukan.
Pengelolaan material, membeli material dengan harga yang bersaing dan berkualitas yang baik melalui pemasok yang terpercaya, menyimpan materi secara aman dan teratur di gudang atau tempat penyimpanan yang sesuai, mengelola persediaan material dengan baik, dan memantau penggunaan material pada setiap proyek untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Pengelolaan proyek, menetapkan tujuan dan jadwal proyek yang jelas dan memastikan bahwa semua anggota tim memahami dan sepakat dengan rencana proyek. Mengelola risiko dengan cermat dan mengantisipasi kemungkinan kendala yang mungkin terjadi. Memonitor dan mengendalikan proyek secara teratur, mengumpulkan data dan mengambil tindakan korektif jika terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian. Kesimpulan. Dalam kesimpulannya, manajemen organisasi sangat penting dalam menjalankan usaha kecil dan bidang teknik sipil. Dengan menerapkan manajemen organisasi yang efektif, usaha kecil dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, keuangan material, dan proyek. Pengelolaan yang baik akan meminimalkan risiko dan membantu usaha kecil dan teknik sipil mencapai tujuan dan sasaran proyeknya secara efisien dan efektif. Dalam jangka panjang, manajemen organisasi yang baik juga akan membantu usaha kecil dan teknik sipil untuk bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif. Perkenalkan, nama saya Naomi Putri Atuhema dari kelas 4A KBG. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen dan organisasi usaha kecil. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan efektif dan efisien. Dalam manajemen, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat dominan. Manajemen merupakan sistem kerjasama yang kooperatif dan rasional. Manajemen pada pembagian tugas kerja dan tanggung jawab yang teratur. Usaha kecil adalah usaha yang pemiliknya mempunyai jalur komunikasi langsung dengan kegiatan operasi dan juga dengan sebagian besar tenaga kerja yang ada dalam kegiatan usaha tersebut, dan biasanya hanya mempekerjakan tidak lebih dari 50 orang. Usaha kecil memiliki ciri-ciri. Yang pertama, manajemen tergantung pemilik. Yang kedua, modal disediakan oleh pemilik sendiri. Yang ketiga, skala usaha dan jumlah modal relatif kecil. Yang keempat, daerah operasi usaha bersifat lokal. Yang kelima, sumber daya manusia yang terlibat terbatas. Yang keenam, biasanya berhubungan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, karyawan ada hubungan kekerabatan emosional. Yang kedelapan, mayoritas karyawan berasal dari kalangan yang tidak mampu secara ekonomis. Kriteria usaha kecil. Menurut Kadin dan asosiasi serta himpunan pengusaha kecil, yang termasuk kategori usaha kecil adalah 1. Usaha perdagangan, 2. Usaha pertanian, 3. Usaha industri, 4. Usaha jasa, 5. Usaha jasa konstruksi. Kekuatan usaha kecil. Yang pertama, sentuhan pribadi. Kedua, motivasi yang lebih tinggi. 3. Fleksibilitas yang tinggi. 4. Minim birokrasi. 5. Melayani pasar lokal atau domestik. 6. Produk atau jasa tidak menarik perhatian atau tidak mencolok. Faktor-faktor yang mengakibatkan kelemahan usaha kecil. Pertama, keterbatasan modal. Kedua, permasalahan kepegawaian. Yang ketiga, biaya langsung yang tinggi. Keempat, keterbatasan varian usaha. Yang kelima, rendahnya kredibilitas. Faktor-faktor yang mendorong kekuatan usaha kecil. Motivasi lebih tinggi, fleksibilitas lebih tinggi, kurangnya birokrasi, tidak menyolok.
Demikian presentasi tentang materi manajemen dan organisasi usaha kecil. Ada kesalahan, dimohon maaf, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Pentingnya manajemen dan organisasi yang baik dalam usaha kecil di bidang teknik sipil. Manajemen dan organisasi dalam usaha kecil. Pentingnya manajemen dan organisasi yang baik dalam usaha kecil di bidang teknik sipil. Manajemen dan organisasi yang baik sangat penting dalam usaha kecil di bidang teknik sipil. Dalam industri konstruksi, manajemen dan organisasi yang baik dapat membantu usaha kecil dalam mencapai tujuan bisnisnya dan tetap bersaing di pasar. Dan ada beberapa manfaat dari manajemen dan organisasi yang baik, antara lain efisien operasional, peningkatan kualitas, pengembangan karyawan, dan kemampuan beradaptasi. Tantangan yang dihadapi oleh usaha kecil di bidang teknik sipil dalam mengelola manajemen dan organisasi bisnis. Meskipun manajemen dan organisasi yang baik sangat penting bagi usaha kecil di bidang teknik sipil, namun banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai hal-hal tersebut. Beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh usaha kecil di bidang teknik sipil adalah keterbatasan sumber daya, kompetisi yang ketat, ketidakpastian pasar, dan tantangan regulasi. Struktur organisasi yang jelas dapat membantu usaha kecil di bidang teknik sipil dalam mencapai tujuan bisnisnya. Struktur organisasi yang jelas sangat penting dalam usaha kecil di bidang teknik sipil. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, karyawan dapat memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik sehingga dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun struktur organisasi yang baik, yaitu antara lain pemisahan tugas dan tanggung jawab, hierarki yang jelas, komunikasi yang efektif, dan fleksibilitas. Kesimpulan yang dapat diambil adalah manajemen dan organisasi yang baik sangat penting bagi usaha kecil di bidang teknik sipil. Dalam membangun manajemen dan organisasi yang baik diperlukan pemilihan manajemen yang kompeten, pembangunan struktur organisasi yang baik, penentuan tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan, serta fleksibilitas struktur organisasi. Selain itu, perubahan pasar dan lingkungan bisnis dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga organisasi harus memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Fleksibilitas struktur organisasi dapat membantu usaha kecil di bidang teknik sipil dalam menghadapi perubahan tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rian Tandian dari kelas 4 AKBG dengan NIM 21012018. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan organisasi usaha kecil. Usaha kecil adalah suatu usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja dan investasi yang relatif terbatas, memiliki cakupan usaha yang lokal dan terbatas, serta dalam mengembangkan usahanya harus memperhatikan kemampuan dan keterbatasan yang dimilikinya. Manajemen pada usaha kecil berkaitan erat dengan upaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dan menghasilkan hasil yang maksimal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen pada usaha kecil antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan pada usaha kecil meliputi perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian pada usaha kecil meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab, pembuatan struktur organisasi, pengaturan sumber daya manusia, dan penentuan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan pada usaha kecil dilakukan untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat ada pengendalian. Pengendalian pada usaha kecil dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja usaha. Organisasi pada usaha kecil. Organisasi pada usaha kecil berkaitan erat dengan struktur organisasi yang dibuat untuk mengolah sumber daya
dan menghasilkan hasil yang maksimal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam organisasi pada usaha kecil antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi pada usaha kecil dibuat untuk membagi tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Yang kedua ada departemen. Departemen pada usaha kecil dibuat untuk membagi tugas dan tanggung jawab secara spesifik. Yang ketiga ada karyawan. Karyawan pada usaha kecil harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Yang terakhir ada pemimpin. Pemimpin pada usaha kecil harus memiliki kemampuan untuk memimpin, mengambil keputusan, dan mengolah sumber daya. Dari saya sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan. Kali ini kita akan membahas makalah tentang entrepreneurship, dan sebelumnya saya sebagai penyusun atas nama Pasar Pekerjaan dengan NIM 2101-2022 mengucapkan terima kasih, dan langsung saja pada pembahasannya, di mana pembahasan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang yang namanya manajemen dan organisasi usaha kecil, di mana manajemen dan organisasi usaha kecil ini merupakan usaha kecil mengacu pada pengelolaan dan mengatur sumber daya, proses bisnis, karyawan, dan aspek penting lainnya dalam sebuah usaha kecil. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan bisnis. Manajemen pada usaha kecil meliputi rencana strategis, manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran. Selain itu, atau sementara itu, organisasi pada usaha kecil berkaitan dengan struktur organisasi, pengelolaan karyawan, dan komunikasi dalam sebuah usaha kecil. Dalam usaha kecil juga, manajemen dan organisasi sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan usaha tersebut. Karena sumber daya pada usaha kecil terbatas, maka pengelolaan dan pengaturan yang efektif dan efisien akan membantu untuk atau memaksimalkan potensi dan meraih tujuan bisnis yang diinginkan. Walaupun usaha kecil, ketika kita mengikuti pengalaman orang lain, maka yakinlah itu pasti akan sangat sukses. Sebenarnya usaha kecil dan usaha besar itu tidak ada bedanya, prosesnya sama, hanya saja yang menjadi perbedaannya adalah modal, dimana perusahaan besar memiliki modal yang besar dan kecil membutuhkan modal yang sedikit. Sebagai penutup, kita wajib puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada kita semua. Saya sendiri dapat menyelesaikan makalah ini dan kita bisa membahasnya bersama-sama walaupun dalam bentuk video. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfa Androsi Putra Manitik, mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Sipil, Prodi Konstruksi D4 Konstruksi Bangunan Gedung. NIM 2101-2001, kelas 4A D4 KBG. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat kewirausahaan dalam dunia teknik sipil dengan mata kuliah Entrepreneurship. Filsafat wirausaha dalam teknik sipil adalah pandangan tentang kewirausahaan dan pengusaha sebagai individu yang bertanggung jawab atas menciptanya nilai dan keberhasilan dalam bisnis. Filsafat ini dapat diterapkan dalam dunia teknik sipil sebagai cara untuk memandang dan mengembangkan bisnis konstruksi yang sukses. Pemikiran wirausaha dalam dunia teknik sipil. Beberapa pemikiran dalam usaha yang dapat membantu para pengusaha dalam mengembangkan bisnis mereka. Yang pertama, berfokus pada kebutuhan pelanggan. Seorang pengusaha harus memahami kebutuhan pelanggan mereka dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam dunia teknik sipil. Pengusaha harus memahami kebutuhan klien mereka dan berusaha untuk memberikan solusi yang paling tepat dan efektif. Yang kedua, berorientasi pada inovasi dan perubahan. Seorang pengusaha harus
selalu mencari baru dan inovatif untuk mengembangkan bisnis mereka. Dalam dunia teknik sipil, pengusaha harus memperhatikan teknologi dan inovasi terbaru untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pekerjaan mereka. Berani mengambil risiko. Seorang pengusaha harus berani mengambil risiko dalam mengembangkan bisnis mereka. Dalam dunia teknik sipil, pengusaha harus siap mengambil risiko dalam proyek besar dan kompleks, tetapi harus juga mempertimbangkan dengan hati-hati dan melakukan analisis risiko yang tepat. Menjadi pemimpin yang baik. Seorang pengusaha harus menjadi pemimpin yang baik dan mampu memotivasi tim mereka untuk mencapai tujuan bersama. Dalam dunia teknik sipil, pengusaha harus memimpin dengan contoh dan memberikan arahan yang jelas kepada tim mereka. Yang kelima, menjaga integritas dan kualitas. Seorang pengusaha harus menjaga integritas dan kualitas dalam bisnis mereka. Dalam dunia teknik sipil, pengusaha harus memastikan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan memenuhi standar kualitas dan etika yang tinggi. Kesimpulan dalam materi di atas, filsafat wirausaha dalam dunia teknik sipil sangatlah penting dalam membantu para pengusaha untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis mereka. Pemikiran wirausaha yang tepat, para pengusaha di bidang teknik sipil dapat membangun bisnis yang sukses dan berkembang di masa depan. Sekian presentasi dari saya Alfa Manitik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Adam, NIM 21012019 dari kelas 4 AKBG. Di sini saya akan menjelaskan tentang falsafah wirausaha. Falsafah wirausaha adalah suatu pandangan hidup atau keyakinan yang dipegang oleh seorang wirausaha dalam menjalankan bisnisnya. Falsafah ini menjadi pedoman dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh seorang wirausaha dalam menghadapi setiap tantangan dalam bisnis. Falsafah wirausaha yang baik akan membantu seorang wirausaha untuk mencapai kesuksesan dalam bisnisnya, karena ia memiliki pandangan yang jelas dan konsisten dalam menjalankan bisnisnya. Ciri-ciri falsafah wirausaha yang sukses. 1. Berorientasi pada pelanggan. Wirausaha yang sukses selalu berorientasi pada pelanggan, yaitu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta memberikan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Wirausaha yang berorientasi pada pelanggan akan selalu memprioritaskan kepuasan pelanggan dalam setiap keputusan dan tindakan bisnisnya. 2. Kreatif dan inovatif. Wirausaha yang sukses selalu kreatif dan inovatif dalam menciptakan ide-ide baru dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam bisnisnya. Mereka selalu mencari cara baru untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan kepada pelanggan. 3. Memiliki visi yang jelas. Wirausaha yang sukses memiliki visi yang jelas tentang arah bisnisnya dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Mereka memiliki rencana yang matang untuk mencapai tujuan tersebut dan selalu fokus pada pencapaian visi dan tujuan bisnisnya. 4. Berani mengambil risiko. Wirausaha yang sukses tidak takut mengambil risiko dalam bisnisnya. Mereka selalu siap mengambil tindakan yang berani dan mengambil keputusan yang sulit untuk mencapai tujuan bisnisnya. 5. Berpikir positif dan berani bermimpi. Wirausaha yang sukses memiliki pikiran yang positif dan berani bermimpi besar. Mereka selalu percaya bahwa mereka dapat mencapai apapun yang mereka inginkan dan selalu mencari cara untuk mewujudkan mimpinya. Manfaat falsafah wirausaha. 1. Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Falsafah wirausaha menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan memiliki falsafah yang kuat, seorang wirausaha dapat mengambil keputusan yang tepat dan konsisten dengan visi dan tujuan bisnisnya. 2. Menjaga fokus pada tujuan bisnis. Falsafah wirausaha membantu seorang wirausaha untuk tetap fokus pada tujuan bisnisnya dan menghindari distraksi yang tidak perlu. Dengan memegang teguh falsafahnya, seorang wirausaha dapat terus bergerak maju menuju pencapaian visi dan tujuan bisnisnya. 3. Membangun reputasi bisnis yang baik. Falsafah wirausaha yang baik dapat membantu membangun reputasi
reputasi bisnis yang baik. Ketika seorang wirausaha berorientasi pada pelanggan dan selalu memberikan produk atau layanan yang berkualitas. Terima kasih. Nama saya Shalomita Gabriel Poluan dengan NIM 21012013 dari kelas 4 AKBG. Saat ini saya akan menjelaskan tentang falsafah wirausaha. Falsafah wirausaha adalah prinsip-prinsip dan keyakinan yang mendasari keberhasilan dalam berwirausaha. Berikut adalah beberapa falsafah wirausaha yang umumnya dipegang oleh para pengusaha sukses. Yang pertama, berani mengambil resiko. Wirausaha yang sukses percaya bahwa resiko adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesuksesan. Yang kedua, berpikir positif. Wirausaha yang sukses selalu berpikir positif dan optimis. Yang ketiga, fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan adalah prinsip yang penting dalam berwirausaha. Wirausaha yang sukses selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan dan berusaha untuk memberikan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, berinovasi. Wirausaha yang sukses selalu berinovasi dan mencari cara baru untuk meningkatkan produk atau layanan mereka. Yang kelima, menjalin hubungan yang kuat. Wirausaha yang sukses selalu menjalin hubungan yang kuat dengan pelanggan, mitra bisnis, dan komunitas bisnis. Mereka memahami pentingnya menjalin hubungan yang baik dan membangun kepercayaan kepada orang lain. Yang keenam, berfokus pada tujuan. Wirausaha yang sukses memiliki tujuan yang jelas dan berfokus untuk mencapainya. Mereka memiliki visi jangka panjang dan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketujuh, belajar dari kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Wirausaha yang sukses tidak takut untuk gagal dan selalu belajar dari kegagalan mereka untuk meningkatkan bisnis mereka. Yang kedelapan, bertanggung jawab. Wirausaha yang sukses bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Mereka tidak mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain jika terjadi masalah. Yang kesembilan, kreatif. Wirausaha yang sukses selalu berpikir kreatif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan bisnis. Mereka mampu beradaptasi dengan perubahan dan mencari solusi yang inovatif. Dan yang terakhir, menghargai waktu. Waktu adalah sumber daya yang sangat berharga bagi wirausaha. Wirausaha yang sukses menghargai waktu mereka dan menggunakan waktu mereka dengan efisien, mencapai tujuan bisnis mereka. Terima kasih. Selamat siang, Shalom. Perkenalkan, nama saya JD Anastasia NG Maleru dengan NIM 21012006. Saya dari kelas 4 AKBG. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Falsafah Wirausaha. Falsafah wirausaha merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi dasar dari perilaku dan tindakan seorang wirausaha. Falsafah wirausaha ini menekankan pada semangat kewirausahaan yang kuat, ketekunan, dan inovatif dalam mengembangkan usaha. Beberapa falsafah wirausaha yang sering dikemukakan antara lain, pertama, berani mengambil risiko. Seorang wirausaha harus berani mengambil risiko dalam mengembangkan usaha. Risiko yang diambil haruslah dipertimbangkan secara matang, namun juga harus memiliki keberanian untuk memulai dan mencoba hal-hal baru. Kedua, inovatif dan kreatif wirausaha harus mampu mengembangkan produk atau jasa yang unik dan inovatif agar dapat bersaing di pasar yang semakin ketat. Mereka harus mampu berpikir kreatif, inovatif dalam menghadapi tantangan yang ada. Ketiga, mempunyai tujuan yang jelas. Wirausaha harus mempunyai tujuan yang jelas dan spesifik. Dengan mengetahui tujuan yang ingin dicapai, wirausaha akan lebih mudah mengambil langkah-langkah strategis yang tepat dan untuk mencapainya. Keempat, mengutamakan kualitas wirausaha. Harus mengutamakan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Hal ini akan membantu membangun citra positif perusahaan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Kelima, mampu mengelola keuangan dengan baik. Wirausaha harus mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Mereka harus memiliki kemampuan dalam mengatur dan mengelola keuangan perusahaan agar dapat berjalan dengan lancar dan menguntungkan. Keenam, berorientasi pada pelanggan. Wirausaha harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
Dengan mengutamakan pelanggan, maka wirausaha dapat membangun hubungan yang baik dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama yang baik. Wirausaha harus mampu menjalani kerjasama yang baik dengan mitra bisnis, pemasok, dan pelanggan. Kerjasama yang baik akan membantu meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dan memperluas jaringan bisnis. Baiklah, perkenalkan, nama saya Julio Jeremia Fernando Simin, NIM 210120008, kelas 4 AKBG. Saat ini, saya akan menjelaskan makalah saya mengenai falsafah wirausaha. Dalam falsafah wirausaha, ada 8 yang perlu kita hayati. Yang pertama, untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam hidup, banyak belajar tentang dirinya sendiri. Yang kedua, kegagalan usaha harus diterima sebagai pengalaman. Yang ketiga, kekuatan berusaha datangnya dari tindakannya, bukan dari tindakan orang lain. Yang keempat, risiko kegagalan selalu ada, tapi para wirausahawan harus menerimanya dan bertanggung jawab. Yang kelima, adanya keberhasilan usaha setelah mengalami kegagalan. Yang keenam, wirausaha yang menghindari risiko rendah, tidak ada tantangan dan menjauhi risiko karena ingin berhasil. Prestasi total sebuah bisnis terutama ditentukan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Terimalah apa adanya dan kurangilah kelemahan-kelemahan diri sendiri. Risiko menyepelekan persoalan kecil adalah awalnya dari goyahnya sistem perusahaan, dan itu jadi tanggung jawab seorang atasan agar jeli melihat masalah intern perusahaan. Contohnya, yang pertama, konflik antar kepala divisi. Yang kedua, konflik antar karyawan dengan atasan. Dan yang ketiga, konflik antar sesama karyawan. Bisa jadi, pemicu perselisihan hanya karena masalah sepele. Tidak bisa merembet pada konflik antar kelompok, pendukung pada masing-masing pihak yang berseteru. Ibarat api dalam sekam, sewaktu-waktu akan berubah menjadi kebakaran hebat jika tidak dipadamkan. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian falsafah wirausaha. Terima kasih. Selamat sore, saya Lewisio dari kelas 4A akan menjelaskan apa itu falsafah wirausaha. Falsafah wirausaha merupakan suatu pandangan atau pemikiran yang melandasi tindakan seseorang wirausaha dalam menjalankan usahanya. Dan berikut ini adalah beberapa nilai-nilai dalam falsafah wirausaha. Yang pertama itu kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah nilai penting dalam falsafah wirausaha. Seorang wirausaha harus percaya pada kemampuannya untuk menciptakan dan mengelola bisnisnya. Kepercayaan diri yang kuat akan memberikan energi positif dan motivasi untuk menghadapi segala tantangan dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua itu inovasi. Inovasi adalah kunci dalam menciptakan usaha yang sukses. Seorang wirausaha harus selalu berpikir kreatif dan berinovasi dalam menciptakan produk atau layanan yang berbeda dari yang sudah ada di pasar. Inovasi yang terus-menerus akan membuat usaha tetap relevan dan berkembang. Yang ketiga, kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan untuk mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri dan memimpin timnya dengan baik. Kemandirian juga akan membuat seorang wirausaha lebih tangguh dan siap menghadapi segala tantangan. Yang keempat, kepemimpinan. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Kemampuan ini akan membantu seorang wirausaha dalam mengelola timnya dan mencapai tujuan bisnisnya. Seorang wirausaha yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik akan dapat memotivasi timnya untuk bekerja dengan lebih baik dan efektif. Yang kelima itu keterbukaan. Seorang wirausaha harus memiliki sikap yang terbuka terhadap hal-hal baru dan siap untuk belajar dari pengalaman. Keterbukaan akan membuat seorang wirausaha dapat menerima masukan dan kritik yang membangun untuk memperbaiki usahanya. Yang keenam itu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir secara kreatif dan menciptakan solusi yang berbeda dan inovatif dalam menghadapi masalah. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan kreativitas yang baik
untuk menciptakan produk atau layanan yang berbeda dari yang sudah ada di pasar. Yang ketujuh, ketekunan. Ketekunan adalah kemampuan untuk terus bekerja keras dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala tantangan. Seorang wirausaha harus memiliki ketekunan yang kuat untuk terus berusaha dalam mengembangkan bisnisnya. Dan yang terakhir, yaitu tanggung jawab. Seorang wirausaha harus memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap usahanya dan segala keputusan yang diambil. Tanggung jawab yang tinggi akan membuat seorang wirausaha lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan selalu bertanggung jawab atas segala tindakannya. Sekian dan terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Agnes Virgilinia Ondang dengan NIM 210122026 dari kelas 4 AKBG. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang sudah saya buat. Falsafah kewirausahaan berfungsi sebagai dasar, arah, dan tujuan dari langkah dan tindakan yang akan ditempuh oleh setiap orang dalam sebuah lembaga atau institusi. Dalam dunia bisnis pun diperlukan falsafah kewirausahaan. Itu dimaksudkan guna mendorong untuk menjadi pengusaha yang bijaksana. Agar bisnis seseorang menjadi sukses, juga harus waspada dan peka terhadap etika. Setiap orang yang melakukan usaha atau aktivitas lainnya sebaiknya merumuskan lebih dahulu tentang visi dan misi yang ingin dijadikan landasannya. Selanjutnya, dievaluasi pada periode yang telah ditetapkan. Tentu saja harus diformulasikan terlebih dahulu sebagai tolak ukur keberhasilannya sehingga evaluasi itu bersifat terukur dan berstandar. Demikian presentasi makalah dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Falsafah wirausaha. Perkenalkan, nama saya Nadila Larsati, NIM 210120111. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu falsafah wirausaha. Sejarah falsafah wirausaha. Sejarah falsafah wirausaha dalam teknik sipil dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-19 ketika revolusi industri terjadi di Inggris dan memicu kemajuan dalam teknik sipil. Pada saat itu kewirausahaan menjadi kunci untuk menciptakan inovasi dan kemajuan dalam teknik sipil. Pada abad ke-20, banyak wirausaha di bidang teknik sipil yang terkenal karena inovasinya dalam memecahkan masalah teknik sipil yang kompleks. Salah satu contohnya adalah John Augustus Roebling, seorang insinyur Jerman Amerika yang dikenal sebagai perancang jembatan Brooklyn di New York City. Roebling merancang struktur kawat baja pertama yang digunakan dalam jembatan tersebut, dan ia juga menemukan cara untuk menyelesaikan masalah kekuatan bahan konstruksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Prinsip falsafah wirausaha. Beberapa prinsip falsafah wirausaha dalam teknik sipil yang penting antara lain: 1. Inovasi. Seseorang wirausaha harus mampu mengembangkan ide-ide baru dan solusi inovatif untuk memecahkan masalah teknik sipil yang kompleks. Orientasi pada pelanggan. Seorang wirausaha harus fokus pada kebutuhan pelanggan dan menciptakan produk atau jasa yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kualitas. Seseorang wirausaha harus mementingkan kualitas dalam setiap produk atau jasa yang dihasilkan sehingga dapat membangun kepercayaan pelanggan dan memperkuat merek. Keberlanjutan. Seseorang wirausaha harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari produk atau jasa yang dihasilkan dan memastikan bahwa bisnisnya berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengelolaan risiko. Seseorang wirausaha harus mampu mengelola risiko dan tantangan dalam memulai dan mengembangkan bisnis di bidang teknik sipil, termasuk risiko teknologi, finansial, dan lingkungan. Kolaborasi. Seorang wirausaha harus mampu bekerja sama dengan orang lain dan membangun kemitraan strategis untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih besar.
Kepemimpinan. Seseorang wirausaha harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik untuk memimpin tim dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Kesadaran sosial. Seseorang wirausaha harus memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Wirausaha dapat mempengaruhi perkembangan teknik sipil. Pertama, membuat inovasi. Kedua, mengembangkan teknologi baru. Tiga, meningkatkan teknologi. 4. Kesimpulan, falsafah wirausaha dalam teknik sipil memegang peran penting dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui produk atau jasa yang dihasilkan. Seorang wirausaha dalam bidang teknik sipil harus memiliki kemampuan untuk menciptakan inovasi dan solusi yang inovatif dalam memecahkan masalah teknik sipil yang kompleks. Wirausaha juga harus fokus pada kebutuhan pelanggan dan mempertimbangkan dampak lingkungan dari produk atau mempertimbangkan yang jasa yang dihasilkan. Sehingga itu wirausaha harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik, mampu mengelola risiko dan tantangan, serta berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih besar. Perkenalkan, nama saya Nomi Putra Tohema dari kelas 4A KBG. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang falsafah wirausaha. Falsafah wirausaha. Kita telah mengenal istilah falsafah dari kata lainnya filsafat atau filosofi. Falsafah sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Istilah itu berasal dari kata philei, artinya mencintai, philos berarti teman, dan sophos berarti bijaksana, serta sophia yang bermakna kebijaksanaan. Istilah filosofia pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan matematika Pythagoras, yaitu bermakna mencintai kebijaksanaan atau love of wisdom. Ini artinya filosofi merupakan deretan kata untuk menuntun sebagai ajaran manusia agar mencintai kebijaksanaan. Jika mengacu falsafah kewirausahaan yang berwawasan kewirausahaan, kita diajak untuk dapat memiliki jiwa dan semangat ulet, mau dan mampu, serta berani mengerjakan pekerjaan yang sulit dan penuh risiko. Dengan mengandalkan kemampuan sendiri melalui langkah dan cara yang bijaksana, falsafah kewirausahaan berfungsi sebagai dasar, arah, dan tujuan dari langkah dan tindakan yang akan ditempuh oleh setiap orang dalam sebuah lembaga atau institusi. Berikut beberapa filsafat. Yang pertama, menyerang tanpa pasukan, menang tanpa mengalahkan. Yang kedua, menang tidak sombong, kalah tidak anarkis. Yang ketiga, benar tapi tidak selayaknya. Yang keempat, ada hari, ada nasi. Yang kelima, makan atau tidak makan asal berkumpul. Yang keenam, pelan-pelan asal selesai. Santai-santai asal kena asaran. 7, mati satu, mati semua. Kayu satu, kayu semua. 8, kecil panjang adalah lebih baik dibandingkan besar pendek. 9, waktu adalah uang. 10, uang bermanfaat hanya kalau beredar dan bukannya disimpan. Dalam dunia bisnis pun diperlukan falsafah kewirausahaan. Itu dimaksudkan guna mendorong untuk menjadi pengusaha yang bijaksana. Demikian presentasi materi tentang falsafah wirausaha. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih. Topik sekarang adalah falsafah wirausaha. Pengertian wirausaha dan falsafah dalam teknik sipil. Pengertian wirausaha. Wirausaha merupakan suatu kegiatan dalam menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ide atau inovasi bisnis yang didasarkan pada kreativitas dan inisiatif pribadi. Pengertian falsafah wirausaha dalam teknik sipil. Falsafah wirausaha dalam teknik sipil merupakan suatu pandangan atau konsep tentang bagaimana seseorang wirausahaan harus berperan dan bertindak dalam bisnis teknik sipil. Ada beberapa prinsip-prinsip falsafah wirausaha dalam teknik sipil. Yang pertama, kreatif dan inovatif.
Yang kedua, keberanian mengambil risiko. Yang ketiga, kemampuan mengelola bisnis. Yang keempat, berorientasi pada pelanggan. Dan terakhir, kualitas dan kepuasan pelanggan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam teknik sipil yaitu membuat rencana bisnis yang matang dan terstruktur, mengembangkan inovasi dan kreativitas, mengelola risiko yang baik, memperhatikan kualitas dan kepuasan pelanggan, dan terakhir menerapkan nilai etika dan moral. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa falsafat wirausahaan memegang peran penting dalam bisnis teknik sipil. Seorang wirausahaan teknik sipil harus mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas, mengelola risiko yang baik, memperhatikan kualitas dan kepuasan pelanggan, menerapkan nilai etika dan moral, serta membantu meningkatkan kemajuan bidang teknik sipil. Dengan memahami falsafat wirausaha dalam teknik sipil, seorang calon wirausahawan dapat meminimalkan risiko kegagalan bisnis, meningkatkan kreativitas dan inovatif dalam bisnis, membangun bisnis yang berkelanjutan, memperoleh kepercayaan dan loyalitas pelanggan,